Salam kerahiman. Saudara-saudara pencinta Daily Mercy yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita masuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Hari Minggu Prapaskah yang kedua biasa dikenal dengan sebutan Hari Minggu Transfigurasi atau Hari Minggu Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Penginjil Matius menceritakan kisah ini. Tuhan Yesus mengajak 3 murid inti. Ada Simon, ada Yakobus, dan saudaranya Yohanes. Mereka bertiga menemani Yesus mendaki sebuah gunung yang tinggi. Dan ketika tiba di atas puncak gunung, mereka melihat sesuatu sungguh terjadi pada Yesus. Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya seperti matahari dan pakaian juga terang, dan tentu saja ini membuat mereka begitu terpesona. Dan di saat yang sama mereka juga menyaksikan ada Musa dan ada Elia yang sama-sama bersama Yesus bercerita, berdialog bersama tentang masa depan Yesus. Dalam hal ini Paskahnya Yesus. Yesus akan sengsara, wafat, dan bangkit dengan mulia. Dan keterpesonaan itu semakin menjadi-jadi ketika Petrus tanpa sadar berbicara dengan Yesus, "Guru, kami sangat berbahagia ada di tempat ini. Kami akan dirikan 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Dan di saat yang sama, awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, mereka mendengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Situasi keterpesonaan itu berubah menjadi ketakutan. Ketiga murid inti itu tidak mampu mengangkat kepala dan membuka mata mereka. Yesuslah yang datang dan menyentuh mereka dan memanggil mereka. Dan ketika mereka membuka mata, mereka tidak melihat orang lain. Mereka hanya melihat Yesus seorang diri saja. Sebuah cerita yang sangat indah. Kisah ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita juga mengalami momen-momen tertentu yang sangat membahagiakan bersama dengan Tuhan. Tapi ada juga momen-momen yang membuat kita sendirian, membuat kita bergumul dengan diri kita sendiri, dan tentu saja perasaan takut menguasai kita. Di saat itulah kita butuh Yesus, dan Yesuslah yang akan menyapa kita dan membuka mata kita untuk melihatnya seorang diri saja. Tidak ada yang lain lagi. Luar biasa. Bagaimana dengan pengalaman Santa Faustina? Santa Faustina juga mengalami keterpesonaan dengan Yesus, tapi juga penuh dengan pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina nomor 1075, melalui Santa Faustina mengatakan begini, jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi, Tuhan sendiri akan menjaga mereka seperti seorang ibu yang menjaga bayinya dengan lembut. Saya memaknanya ini dengan pengalaman rohani yang sangat indah, di mana orang betul-betul memusatkan perhatian mereka hanya pada Yesus seorang diri saja. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya berhenti pada keterpesonaan kita pada Yesus? Atau kita hanya berhenti pada ketakutan dan pergumulan hidup kita? Saya kira tidak. Yesuslah yang akan membuka mata hati kita untuk melihatnya seorang diri saja. Kita berdoa semoga Tuhan bantu kita supaya tetap melihat Yesus dengan mata hati kita. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman bagimu.